Pemirsa, proses investigasi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya 135 korban tragedi Kanjuruhan terus dilakukan. Langkah lanjutan adalah dengan menggelar ekshumasi kepada 2 jenazah korban yang berlangsung pada hari Sabtu kemarin. Lantas, sejauh mana hasil investigasi dari TGIPF dan apa saja pasal yang mengancam jika terbukti melanggar? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat dulu seperti apa pernyataan dari Ketua TGIPF maksud kami dari Mahfud MD yang mengatakan bahwa dari hasil investigasi pihaknya mengatakan yang mati dan cacat serta sekarang kritis ini dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang ditembakkan itu penyebabnya begitu. Nah, dari serangkaian investigasi yang dilakukan oleh TGIPF ini ada serangkaian rekomendasi dan juga hasil investigasi yang juga yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, selain itu dari hasil investigasi TGIPF ini juga sudah mentotal berapa banyak jumlah korban. Kalau kita lihat pada saat diserahkan kepada Presiden Jokowi di tanggal 14 Oktober 2022, laporan dari TGIPF menyebutkan ada sebanyak total 712 orang yang menjadi korban dalam insiden Kanjuruhan. Dengan rincian sebanyak 132 meninggal dunia, kemudian 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang dan juga ringan, namun berpotensi mengalami dampak jangka panjang. Sedangkan pada saat data ini dikeluarkan, masih ada korban yang menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Namun sayang, sebagian dari mereka nyawanya tidak tertolong sehingga menambah angka korban meninggal dunia yang tadinya 132 orang, ini bertambah menjadi 3 orang, menjadi 135 orang meninggal dunia. Dan kita akan melihat seperti apa tanggapan dari Komnas HAM yang juga melakukan proses investigasi. Tidak hanya TGIPF, karena pada saat tragedi Kanjuruhan ini terjadi ataupun berlangsung, Komnas HAM juga melihat ada potensi pelanggaran HAM yang ada di sini sehingga melakukan proses investigasi. Nah, ini adalah kesimpulan dari Komnas HAM pada saat melakukan penelusuran dan juga investigasi dalam tragedi Kanjuruhan, di mana dari Komnas HAM menyimpulkan ada terjadi sebanyak 45 tembakan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Kemudian ada sebanyak 11 kali gas air mata yang ditembakkan dalam waktu sekitar 9 detik. Dan Komnas HAM juga menilai tragedi Kanjuruhan ini sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan lihat lagi pernyataan selengkapnya dari Khairul Anam, ini dari pihak Komnas HAM terkait dengan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan, kami tadi menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ada satu fakta, ada satu peristiwa, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut yang tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif atau tidak hanya dipahami sebagai tindakan pelanggaran etik, tapi itu harus dipahami sebagai tindakan pidana. Nah, pemirsa, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab pasti dari meninggalnya 135 orang yang meninggal dunia, ini dilakukan adanya ekshumasi yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menyebabkan korban meninggal dunia. Apakah disebabkan karena gas air mata atau faktor lain? Dan berikut kita dengarkan dan juga simak bersama keterangan dari anggota TGIPF Irjen Armet Wijaya. Ya, tentunya hasil otopsi nanti kita harapkan ya bisa menjelaskan penyebab utama dari meninggalnya para korban. Tentunya nanti kita lihat hasilnya seperti apa hasil otopsinya, karena itu ada keterkaitan dengan gas air mata yang. Nah, pemirsa, itulah tadi yang disampaikan oleh anggota TGIPF bahwa ekshumasi kepada 2 jenazah korban ini dilakukan untuk mengetahui penyebab utama dan juga penyebab pasti meninggalnya 135 orang yang meninggal dunia dalam tragedi ini. Kalau kita lihat ya dari ekshumasi 2 jenazah yang sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin, ini atas nama ataupun jasad Natasha Debbie Ramadhani berusia 16 tahun dan juga ada Neila Debbie Anggraini berusia 13 tahun yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan.
Kemudian ekshumasi ini dilakukan di TPU Dusun Patuk di Desa Sukolilo di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu kemarin, di mana ekshumasi ini untuk mengetahui penyebab utama dan juga penyebab pasti meninggalnya korban. Pertanyaan selanjutnya, dari sudah banyaknya korban-korban yang berjatuhan dalam tragedi Kanjuruhan, ini ada beberapa ancaman pasal yang dilanggar ataupun yang bisa berpotensi disangkakan kepada para terduga pelaku nantinya. Kalau kita lihat yang pertama adalah pasal 359 dan 360, ini tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan juga luka. Kemudian ada pasal 170 dan pasal 212, ini terkait dengan penyerangan terhadap orang atau aparat dan juga kerusakan barang. Yang ketiga adalah pasal 351 dan juga pasal 354 KUHP tentang penganiayaan. Ini adalah pasal-pasal yang bisa disangkakan jika ditemukan adanya pelanggaran dari tragedi Kanjuruhan. Kemudian selanjutnya ada pasal 170 tentang pengeroyokan, pasal 76 Jungto, pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, karena ternyata korban 135 korban ini tidak hanya orang dewasa saja pemirsa, tapi juga ada anak-anak yang menjadi korban. Kemudian ada juga pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Sejauh ini dari pihak kepolisian sudah menentukan ataupun menetapkan ada sebanyak 6 orang tersangka dari tragedi Kanjuruhan. Mereka diantaranya adalah AKBP Bambang Sidik Ahmadi selaku Kepala Satuan Samapta Polres Malang. Kemudian ada juga Kompol Wahyu Setio Pranoto, ini sebagai Kabak Ops Polres Malang. Ada juga AKB Hasdarman, ini sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang. Kita akan lihat lagi di grafis berikutnya, 3 orang lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada Ahmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB. Kemudian ada juga Suko Sutrisno, ini Security Officer. Dan juga ada Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana pertandingan. Dan menurut Komnas HAM, untuk 135 nyawa yang melayang dalam tragedi Kanjuruhan, 6 orang tersangka itu adalah sedikit dan juga tidak cukup, sehingga diharapkan adanya bukti yang kuat dari hasil ekshumasi ini untuk menentukan ataupun melihat siapa lagi pihak yang perlu bertanggung jawab dalam tragedi ini. Dan pemirsa, hasil dari ekshumasi ini tentunya sangat diharapkan untuk menjawab terkait apa sebenarnya penyebab utama dari meninggalnya 135 korban Kanjuruhan. Terlebih hasil ekshumasi ini juga nantinya diharapkan bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk menjerat pihak yang harus bertanggung jawab penuh.